Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 6 kelas A5D. Di sini kita akan membahas tentang Chloronate oral. Jadi yuk simak. Tapi sebelum itu kalian bisa lihat nih nama-nama anggota dari kelompok 6. Apa aja sih yang akan dibahas di dalam animasi PPT ini? Oke, yang pertama ada sekilas tentang osteoporosis. Yang kedua ada indikasi dan mekanisme kerja dari Chloronate oral. Yang ketiga itu kapan dan bagaimana cara minum obatnya. Yang keempat, alasan pasien meminum obat ini tuh kenapa ya? Yang kelima, efek samping dan cara penanganannya bagaimana sih? Yang keenam, kapan sih harus di stop untuk minum obat ini? Jadi stay tune ya. Apa ya itu osteoporosis? Yuk simak. Oke, next. Untuk osteoporosis adalah tulang yang keropos, yaitu penyakit yang mempunyai sifat khas berupa penurunan massa tulang disertai penurunan kualitas jaringan tulang yang dapat menimbulkan kerapuhan tulang loh. Jadi hati-hati ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas nih apa aja sih penyebab osteoporosis. Oke, salah satu penyebab terjadi osteoporosis berasal dari faktor usia karena kepadatan dan fungsi tulang semakin menurun yang membuat tulang menjadi lebih mudah keropos khususnya pada wanita yang sudah menopause, sehingga produksi hormon estrogen akan berkurang. Hal ini menyebabkan penurunan fungsi faktor pembentukan tulang juga. Selain itu, karena konsumsi obat-obatan yang mengandung kortikosteroid dalam jangka yang lama, seperti misalnya nih obat asma, lupus, dan masih banyak lagi. Normalnya, tulang mengalami proses pembaruan yang konstan, di mana tulang yang sudah tua akan digantikan dengan tulang baru. Namun proses ini melambat seiring dengan pertambahan usia. Melambatnya proses pertumbuhan tulang ini perlahan dapat membuat tulang kehilangan kepadatannya sehingga tulang pun menjadi lebih rapuh dan meningkatkan risiko osteoporosis. Jadi, yuk kita next ke faktor risiko osteoporosis. Oke, kita bisa lihat nih pada gambar yaitu ada akses, yaitu di mana A itu alcohol use, C itu ada corticosteroid use, yang C lagi satunya itu ada calcium low atau calcium low, E-nya itu ada estrogen low, S-nya itu smoking, dan S yang terakhir adalah sedentary lifestyle. Lalu selain usia yang menjadi faktor utama risiko terjadi osteoporosis, terdapat faktor risiko yang tidak dapat diubah dan dapat diubah. Yang pertama, untuk faktor risiko tidak dapat diubah antara lain pertambahan usia, wanita saat memasuki masa menopause, memiliki riwayat keluarga yang mengalami osteoporosis. Yang kedua, faktor risiko yang dapat diubah yaitu adalah ketidakseimbangan hormon, kekurangan kalsium dan vitamin D, jarang berolahraga, memiliki kebiasaan buruk nih seperti merokok, konsumsi alkohol, dan yang lainnya. Lanjut kita ke slide 2, yaitu ada indikasi dan mekanisme kerja dari obat Chloronate oral. Yuk kita simak nih. Lanjut kita ke indikasi. Oke. Chloronate oral itu adalah obat yang menangani kadar kalsium dalam darah yang terlalu tinggi atau hiperkalsemia akibat kanker. Obat ini juga digunakan dalam penanganan nyeri tulang atau kerusakan tulang akibat penyebaran kanker. Next, kita ke mekanisme kerja. Oke, untuk mekanisme dari Chloronate termasuk dalam golongan obat bifosfonat. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pengeroposan tulang dan pelepasan kalsium dari tulang akibat kanker. Cara kerja ini akan menurunkan kadar kalsium darah sekaligus menurunkan risiko terjadinya patah tulang dan meredakan nyeri tulang pada pasien kanker tertentu. Ya, kita udah tahap ketiga, yaitu kapan sih dan bagaimana cara minum obat Chloronate oral. Yuk kita simak terus ya. Next kita lanjut ke kapan sih mulai minum obat Chloronate oral ini. Oke, ketika pasien merasakan beberapa gejala seperti gusi tanpa menyusut, kekuatan cengkraman lebih lemah, kuku lemah dan rapuh, sakit punggung, penurunan tinggi badan, perubahan postur tubuh, dan mudah mengalami patah tulang. Kemudian melakukan pemeriksaan di rumah sakit oleh dokter sehingga hasil yang dilakukan merujuk pada gejala osteoporosis. Lalu cara minum obat Chloronate oral ini gimana sih? Nah, dalam kondisi kerusakan tulang akibat penyebaran kanker ke tulang, cara minum obatnya itu yaitu obat oral diberikan untuk mempertahankan kadar kalsium darah tetap normal setelah diberikan terapi infus. Yang kedua, dosis obat itu 1.600 sampai 2.400 mg dalam 1 atau 2 dosis terbagi, maksimal di 3.200 mg per harinya ya. Chloronate perlu dikonsumsi dalam kondisi perut kosong, yaitu 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan.
Jika Anda disarankan untuk mengkonsumsi obat ini 1 kali sehari, konsumsilah segera setelah bangun tidur dengan segelas air. Yang terakhir, jangan berbaring atau membungkuk selama 30 menit setelah minum obat. Beri jarak 1 jam jika mengkonsumsi obat yang lain ya. Udah ke tahap 4 nih. Apa sih alasan pasien harus banget nih meminum obat Clodrata oral? Yang pastinya yaitu untuk mencegah terjadinya metastasis tulang dan meningkatkan tingkat keberlangsungan hidup. Udah sampai yang kelima nih, yaitu lanjut ke efek samping dan cara penanganannya. Oke, next, yuk. Efek yang umum dan sering terjadi setelah mengkonsumsi obat ini yaitu mual dan muntah dan juga diare. Dimana untuk meringankan efek samping, dokter biasanya memberikan resep antiemetika dan mengganti cairan nutrisi yang hilang atau dengan konsumsi obat diare. Sedangkan yang jarang terjadi yaitu gangguan fungsi ginjal atau gagal ginjal. Dapat dilakukan pemantauan kondisi ginjal sebelum menggunakan obat ini dan memberitahukan pada dokter jika memiliki alergi obat ini. Nah, kita udah step terakhir nih, yaitu yang ke slide 6, yaitu kapan sih harus stop penggunaan obat ini. Oke, stay tune dan kita next. Kapan sih berhenti konsumsi obat Clodrata? Yaitu hingga kadar kalsium darah tetap normal setelah diberikan terapi infus dengan dosis tablet 1600 sampai 2400 mg dalam 1-2 dosis terbagi ya. Jika kondisi seperti gangguan ginjal dan berdasarkan hasil pemeriksaan creatine clearance, dosis obat bisa diturunkan sampai 50%. Untuk kanker payudara dengan terapi obat ini biasanya disarankan untuk mengkonsumsi natrium Clodrata selama 2-3 tahun sampai kadar kalium darahnya normal ya. Hai, balik lagi nih. Oke, sekian dulu penutupnya ya. Terima kasih. Suksama. Thank you. Kamsahamnida. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.